di podcast OAPSI. Orang asli Papua punya cerita. Tentunya hanya di YouTube channel saya, Tirza Punyadone. Di podcast ini kita akan bahas isu viral, edukasi, sejarah kehidupan hingga hal-hal menarik lainnya dari kacamata orang asli Papua. Dan tentunya tidak terasa ya, ini merupakan episode ke-7 kita. Dan di tahun baru ini kita berhasil mengundang salah satu sosok yang sudah lama sekali Tirza ingin undang, ingin dengarkan ceritanya perempuan hebat yang satu ini, bahkan kisah-kisah menarik lainnya yang akan ketong kulik bersama. Dan ini dia Kakak Grace Rosley. Halo semuanya, halo semua pemirsa podcast OAPSI. Iya, betul sekali. Wah kakak, ini kayaknya kita auranya merah-merah gini, tidak janjian. Berani, ini kita berani. Perempuan-perempuan berani. Luar biasa. Tapi kalau biasanya kalau di teman-teman podcast biasa lihat ya, kadang kalau ini biasanya kita tidak janjian kakak untuk kayak janjian warna gitu. Tidak ada, yes, jadi no. ada chemistry ya. Oke, kakak. Talenta perempuan-perempuan Papua. Oh, energinya itu luar biasa. Dan tentunya seperti yang tadi saya bilang, ini salah satu kakak perempuan hebat yang saya sudah lama sekali, karena saya bikin channel ini sehingga saya punya salah satu list ya yang untuk bisa bicara-bicara nih, kayaknya kakak ini dia cocok sekali karena salah satu perempuan yang paling keren juga. Kakak kira-kira ya, saya mau tahu kakak punya kesibukan seperti apa, kabar harian seperti ini di tengah Papua yang sangat sibuk-sibuknya khususnya kota Jayapura. Silakan kakak. Mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Jadi nama saya Grace Rosler Windesi. Ya, Windesi ini bukan Windesi Wandamen, ini Windesi Waropen. Oh begitu. Saya tahun ini 33 tahun, masih single, menikmati waktu saya. Pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Oh wow, pengacara pengangguran banyak acara, tapi kreatif. Kreatif. Lanjut kakakku. Kalau di sini mungkin saya disclaimer dulu ya, saya bukan seorang aktivis ya. Saya rasa ada banyak perempuan-perempuan asli Papua yang lebih layak lagi kita sandingkan dengan gelar aktivis yang aktif di lapangan ya. Dan saya harap nanti perempuan-perempuan Papua hebat itu juga akan diundang oleh Tirza untuk datang ya. Ada Dina, ada Tit dan lain-lain. Amin. Ada banyak perempuan-perempuan hebat yang saya rasa mereka juga harus bersuara dengan ya sosial media mereka maupun dengan podcast ini. Kalau saya sendiri, saya mengkategorikan diri saya sebagai seorang anak Papua yang tidak ingin melupakan sejarah orang Papua. Pekerjaan saya sebenarnya kan tadi bercanda ya, pengacara. Memang saya saat ini tidak bekerja, tapi kesibukan saya biasanya itu kalau wisata, khusus untuk kapal pesiar untuk Jayapura City Tour dan Asmat City Tour. Jadi kalau misalnya ada kapal pesiar yang masuk, ya biasanya pekerjaan saya sebagai tour guide. Oh, ada pantas, saya agak potong sedikit ya, karena beberapa kali memang kalau kegiatan-kegiatan yang seputar dengan Komen Rasta, terus kakak punya seputar dengan yang tadi tuh, tur-tur itu ya, saya suka lihat di Instagramnya, kalian harus follow, ini harus kepo, karena harus menguasai bahasa juga ya, jadinya cukup tertarik ya setiap kali lihat kakak punya postingan. Tapi kita kembali lagi ke laptop, ke kakakku, silakan. Jadi mungkin perkenalannya singkat itu saja ya, seorang Waropen, saya pengacara, pengangguran banyak acara, dan kalau mau bilang aktivis, mungkin tidak, saya rasa saya bukan seseorang yang benar-benar aktif sebagai seorang aktivis, tapi ya saya suka untuk berbicara melalui saluran-saluran pribadi yang saya punya, yaitu sosial media saya. Karena saya percaya kalau kita bicara soal Papua, kita bisa menggunakan media apa saja. Dan saat ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, saya menggunakan sosial media saya selain memosting hal-hal tidak penting, keseharian saya yang tidak penting, tapi juga saya mau membagikan sudut pandang saya sebagai anak Papua tentang ya yang seperti tadi kita bicara ya, banyak sekali isu-isu yang
Ya namanya kehidupan manusia. Betul Setiap sekali. hari pasti ada. Pasti ada saja. Ada saja. Dan itu ya beberapa hal yang sudah kita dengar dari Kakak Rosler ini sendiri. Tapi enaknya kita panggil apa nih? Grace, Grace. GG. Nama panggilan rumah GG. GG. Oke, jadi kita panggilnya sekarang GG ya. Karena saya lebih familiar tuh waktu dengar Rosrel. Itu nama tengah saya. Jadi memang it's my surname, also my middle name di sosial media. Jadi kalau orang yang kenal saya pasti kenal nama sosial media saya, Rosler. Tapi kalau orang di rumah karena nama pertama saya first name-nya Grace, jadi dipanggil GG. Oke, baik. Berarti kita sepakat di podcast ini kita akan panggil dengan nama Kakak GG. Iya. Oke, baik. Tadi kita sudah dengarkan ya Sobat OFC dimanapun kalian berada. Kita sudah banyak lihat bagaimana Kakak cerita sedikit seputar dengan backgroundnya dia. Bukan hanya pengangguran banyak acara ya. Tapi kalau tadi di belakang layar Kakak kayaknya ada jualan-jualan nih. Bisa info sedikit, kasih tahu dulu buat kita. Jadi ya itu yang saya bilang, segala sesuatu yang bisa kita lakukan yang halal. Ya untuk uang lipstick, untuk uang bedak, ya saya bukan ownernya ya, tapi saya membantu di dalam usaha jualan online ya, jualan kaos dan juga tas seperti itu. Cari-cari uang pulsa. Oke, baik, kita sudah mendengarkan sedikit perkenalan yang sangat luar biasa dan tentunya bersama Kakak GG kita akan mengulik sedikit nih. Kalau biasanya Tirza lihat di postingan sosial media, Kakak ini kan lumayan aktif dengan beberapa hal yang sudah dilakukan setiap harinya. Tapi menurut saya juga bukan hanya pengangguran banyak acara seperti yang tadi Kakak sudah sampaikan kepada saya, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya agak positif dan bisa menjadi sumber informasi buat ketong. Dan hari ini kita akan bahas seputar dengan kisah pilu seorang Kakak GG menghadapi masa kelam yang mungkin tidak semua orang bisa mengalaminya. Tapi hari ini salah satu perempuan Papua mau berbicara seputar dengan kisahnya melalui podcast kita. Kira-kira hari ini kita akan bicara seputar dengan mengenal dan mendengar kisah hidup Grace Rosler. Ingin Papua merdeka, ada kisah pilu di situ. Namun sebelum kita bicara ke inti utamanya, mungkin saya ingin lihat Kakak GG sendiri. Melihat Papua masa kini dengan masa lampau itu seperti apa? Silakan Kakak. Papua sudah tentu banyak berubah seiring dengan perjalanan waktu dan zamannya ya. Tapi memang ada perubahan besar sekali yang terjadi. Kalau kita mau melihat point of view dari saya pribadi di Papua masa lampau dan masa sekarang, saya tidak mau bilang Papua tidak berkembang. Papua berkembang, tapi perkembangan itu dia punya nilai positif dan juga nilai negatif. Kita berharap bahwa pembangunan itu ya, Papua zaman sekarang lebih maju, lebih baik. Itu tentunya harapan setiap orang yang tinggal di atas tanah ini. Tapi karena perubahan yang terjadi itu pula, akhirnya sejarah orang Papua yang sebenarnya itu terkikis atau bisa saya katakan hampir-hampir hilang. Apalagi kalau kita mau flashback ya, tidak banyak orang Papua yang tahu soal sejarah Papua. Dan saya tidak mau menyalahkan siapapun di sini dalam artian, kenapa kok tidak tahu sejarah orang Papua? Kok orang Papua ya kita berada di kondisi di mana sejak bangku pendidikan sekolah dasar, sejarah orang Papua tidak pernah dibahas secara jelas, tidak pernah dimasukkan di dalam kurikulum. Oke, memang ada ya, seperti saya ingat waktu saya SD tentang Pepera, ya itu mungkin ada beberapa materi masuk di dalam situ. Tapi sejarah orang Papua secara lengkap sampai hari ini tuh literasinya ada, tapi tidak banyak dan tidak bersifat umum untuk bisa siapa saja akses. Dan karena ketidaktahuan tentang sejarah itu, ya itu juga dia punya implikasi besar dalam perubahan Papua hari ini ya, menurut saya pribadi seperti itu. Jadi kalau ditanya jelas beda. Papua sekarang kalau kita bicara soal bangunan
ya secara fisik dan lain-lain. Oh jelas Papua dulu itu masih hutan. Tapi kalau bicara soal kemampuan, saya pikir itu bukan rahasia umum. Kita tahu, kita punya orang tua dulu ya. Kalau kita bilang suster Belanda, dokter Belanda, Betul. dan segala macamnya terkait dengan kita punya sejarah dulu, pasti kita akan bilang dong lebih baik dari kita. Itu faktanya. Terus jauh-jauh, dong bangun rumah-rumah Belanda ini. Coba kan di situ kan pegang paku, baru kan hajar tembok gitu. Kalau paku tembus, ya itu hal-hal yang sebenarnya kecil sekali, tapi itu juga bisa jadi tolak ukur. Kita orang tua dulu nih, dong kalau di bagian kesehatan, dong suntik kita sakit, sampai terjadi suntik sembuh. Betul. Ya jadi saya tidak bilang orang Papua sekarang tidak hebat, tidak, tapi bobot kualitasnya mungkin, ya saya tidak mau bilang orang Papua tidak bisa, tapi ya ada hal-hal yang baik, Ada plus dan minusnya ya? plus dan minusnya lah, pokoknya seperti itu. Wow, ini kalau sebagai kakak Gigi sendiri berarti melihatnya tidak hanya sebatas infrastruktur ya, yang seperti tadi kakak bilang ya, tapi sebenarnya ada hal yang memang harus kita pelajari seperti yang tadi kakak bilang. Nah, kira-kira tadi kan kakak sempat singgung bahwasannya kurang sekali literasi yang diberikan seputar dengan bagaimana sih Papua ini bisa berdiri, bagaimana sih Papua ini bisa berkembang. Tapi ada satu hal nggak sih yang sebenarnya kakak jadi salut kalau misalnya Papua di era masa sekarang itu sudah jauh lebih baik? Oh jelas, kalau itu yang tadi saya sampaikan ya, kalau soal infrastruktur dan lain-lain, kita juga punya banyak orang Papua hebat saat ini. Tapi kalau kita mau bicara soal moral, kita orang Papua dulu tuh, kalau macam ada barang tinggal di tengah jalan, don lewat, orang-orang di kampus itu don lewat, don tahu itu bukan don punya, don tidak ambil. Saya ingat itu, saya punya bapak punya pengalaman waktu beliau antar orang ke suku terasing di Asmat, karena bapak saya pemandu senior di Papua. Beliau cerita, jadi itu kayaknya sekitar tahun 80-an, 90-an, mereka ke sana dan saya punya bapak, atau entah bapak saya atau tamu, jadi ada sampah pembungkus yang mereka tinggalkan di hutan. Masyarakat jalan berhari-hari hanya untuk kejar saya punya bapak dengan tamu untuk kembalikan plastik itu. Kita kalau bicara soal adab dan moral, kita orang Papua dulu itu beda. Kita punya apa ya, hukum-hukum adat yang berlaku ya. Oh kalau ada perang, kalau misalnya kok ambil orang ini barang, tidak boleh begini dan begitu. Mulai bergeser ya artinya ya. Nilai-nilai seperti itu mulai bergeser, ya itu yang saya bilang karena perkembangan zaman, dan sebenarnya lebih juga karena orang Papua sudah mulai banyak yang lupa dong jati diri sebagai orang Papua. Nilai-nilai itu sudah tidak mereka pegang. Kita kalau bicara soal orang Papua nih, kita paling dikenal dengan kasih paling besar. Tapi di balik kasih paling besar itu ada, saya tidak bilang semua, ada oknum-oknum yang ya kita hanya bisa sampai di kasihan. Karena mungkin mereka kurang beruntung di dalam pendidikan ya, karena tidak bisa kita pungkiri juga rumah itu sekolah pertama, itu pendidikan pertama kita dapat di dalam tumpu kehidupan. Jadi penyimpangan moral yang kurang tepat yang terjadi di Papua saat ini juga itu banyak faktor ya. Tapi memang Papua sekarang ini dia punya mental beda sekali dengan orang tua. Wow, ini kalau misalnya tadi dengar, ini saya juga jadinya ikut turut prihatin ya, karena kan mungkin saya tidak bergerak di hal-hal seperti itu dan tidak melihat dari kacamata seperti itu ya kakak ya. Tapi karena seperti yang tadi kita sebagai penikmat di mana zaman sekarang memang cukup canggih dan segala hal bisa kita akses, tapi ya itu jadinya lupa dengan hal-hal yang semestinya ketong ingat dan ketong tahu bahwasannya hal-hal itu yang bikin ketong ada sampai saat ini.
Namun kakak kira-kira dari hal yang sudah kakak obrolkan, ini saya rindu untuk bertanya sedikit juga nih. Sebagai anak muda yang aktif membahas isu Papua sendiri ya, menurut kakak apakah Papua mampu berdiri di kaki sendiri dengan perkembangan zaman seperti sekarang dan dengan masa lampau? Menurut kakak sendiri seperti apa? Em, Jelas orang Papua mampu, ya saya bilang seperti itu. Tapi bukan sekarang. Mental ya, mental orang Papua, sumber daya orang Papua, kita masih harus bangun lagi. Untuk berdiri menjadi sebuah bangsa itu tidak mudah. Ya, tapi kalau bilang Papua, apakah Papua tidak akan pernah merdeka? Tidak. Kalau orang yang belajar tentang politik, belajar tentang teori berdirinya sebuah negara, negara itu seperti layaknya tumbuhan, ibarat tumbuhan. Ya, dia akan tumbuh, besar, berbuah, dan akhirnya layu dan hilang. Kita bisa lihat contoh Rusia, ya Uni Soviet. Dan kalau kita mau lihat lagi jauh kembali ke sejarah, makanya kenapa saya bilang kalau orang bilang Papua tidak mungkin merdeka, tidak. Kami punya sejarah yang jelas, ya. Saya tidak pernah mau mengatakan integrasi Papua ke Indonesia, karena yang saya yakini ya, setelah saya mempelajari sejarah orang Papua, Papua itu dianeksasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau bilang Papua tidak mungkin merdeka, ataupun kadang-kadang anak-anak yang mungkin pegang, pakai, posting atau apapun itu yang ada bendera Papua dicap sebagai separatis, makar. Sebenarnya saya rasa itu sesuatu yang kurang tepat. Itu orang-orang yang tidak tahu sejarah bangsa Papua. Bendera itu sudah ada jauh sebelum bendera merah putih dikibarkan di atas tanah ini. Dia punya sejarah ada, ya. Kalau kita kembali ke masa lampau sebelum Papua dianeksasi ke dalam negara Republik Indonesia, ada rentetan-rentetan sejarah. Itulah kenapa saya sampaikan saya tidak ingin menjadi bagian daripada orang Papua yang akhirnya melupakan sejarah orang Papua. Tapi kalau bilang merdeka sekarang, kita masih harus banyak belajar. Yes, kita punya banyak orang Papua hebat, tapi negara yang hebat bukan hanya butuhkan pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi juga masyarakat, ya, masyarakat yang sudah lebih maju di dalam mindset pola pikir mereka. Baik, wow, ini luar biasa sekali ya. Yang artinya Kakak Roslan sebenarnya setuju bahwasannya ya, orang Papua sebenarnya bisa berdiri di kaki sendiri. Oh bisa, tentu bisa ya. Kita kalau secara sejarah ya, Papua itu sudah kita kembali ke sejarah. Orang-orang yang sinis terhadap perjuangan Papua suka menyampaikan bahwa oh Papua itu negara boneka buatan Belanda. Tapi mereka tidak banyak belajar tentang sejarah ya. Papua itu setelah ditemukan oleh orang-orang dari Spanyol, lalu diserahkan kepada Belanda, dan akhirnya pada tahun 1828 kerajaan Belanda mengambil alih tanah Papua. Belanda sudah mempersiapkan Papua untuk berdiri menjadi negara sendiri. Dan kalau kita kembali ke sejarah, orang Papua punya bendera, orang Papua punya lagu kebangsaan, mata uang, ya, bahkan punya parlemen. Jadi kalau kita mau bilang, lengkap. Kita mungkin sudah sering teman-teman juga di OAPSI ini dengar ya bahwa kita sudah merdeka secara de facto, tapi kita belum merdeka secara de jure. Itu memang fakta kenyataan sejarah yang ada seperti itu. Saya bertemu dengan saksi-saksi hidup sejarah. Saya berkesempatan tahun 2013 sampai 2014 ke Belanda, dan di sana saya banyak bertemu dengan kita punya orang-orang tua yang ada hidup saat itu ketika aneksasi itu terjadi, dan mereka cerita soal bagaimana sejarah peralihan orang Papua itu. Jadi kita sudah punya semua.
kita sudah punya atribut-atribut yang mendukung mendukung kita memang untuk ada berdiri. di posisi situ Iya, ya kakak ya. seperti itu. Tapi kakak kira-kira ya, ini kan kakak saya lihat-lihat kan kalau di sosial media kan banyak sekali memang membagikan seputar dengan sejarah Papua, bahkan kalau ada isu-isu seputar dengan Papua, ada isu makar, mungkin ada isu HAM juga di situ. Kan saya lihat kakak GG ini menyuarakan hal-hal seperti yang mendukung bagaimana orang Papua juga harus bisa merasakan yang namanya kedamaian begitu. Iya. Tapi kak, kira-kira kakak ini dari sekian banyak yang sudah kakak sampaikan ya, kakak ini pro merdeka atau kakak sebenarnya pro NKRI? Oh, merdeka. Ini serius? Ya, saya bukan bilang saya tidak menghargai negara Republik Kesatuan Indonesia. Oh, ijazah saya semua diberikan oleh negara ini. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya tahu jati diri saya, siapa saya, sehingga saya ingin menjadi lilin kecil yang tetap menyala, menjaga keyakinan. Ya mungkin banyak orang yang kadang, saya ingat waktu zaman kuliah tuh teman-teman suka, kok ini perempuan, kok stop sudah. Aku jangan terlalu banyak bicara soal Sampai Papua, begitu? iya. Wow. Tapi saya bilang saya bisa ada di posisi ini karena saya salah satu korban hidup pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Saya kalau tadi kita bilang kisah pilu ya, saya lahir di Wamena. Yeah. Ayah saya dia adalah seorang mantan tahanan politik karena penaikan bendera Papua pertama kali di Wamena tahun 99. Saat itu saya berusia 6 tahun. Adik saya berusia 3 tahun, yang perempuan. Lalu ada 2 laki-laki ya, yang usianya 1 tahun dan 7 bulan. Ayah kami masuk penjara karena sebagai bagian dari tim penaikan bendera dan saat itu beliau sebagai bagian dokumentasi. Setelah itu, setelah 1 tahun ayah saya di penjara, pecahlah yang dong kenal dengan Wamena Berdarah. Saya tidak tahu, saya ingat malam itu 6 Oktober tahun 2000. Malam hari, ya jadi saya punya bapak nih, dia dari muda sudah volunteer jadi guru di Wamena ya. tanpa dibayar ya, guru volunteer datang dan mengajar anak-anak di sana untuk baca dan tulis sampai beliau jadi pemandu wisata. Jadi banyak anak-anak yang memang istilahnya anggap bapak ini dong bapak juga. Jadi malam itu ada anak laki-laki yang datang terus dia bilang, Papa dan Mama dengan adik-adik harus keluar sekarang juga dari dalam rumah. Karena dong mau datang ambil Bapak dan Mama dengan adik-adik. Sampai segitunya ya kakak Ya. Jadi ya hanya karena saya punya bapak seorang mantan tahanan politik. Malam itu kami keluar dengan pakaian di badan, dengan beberapa potong pakaian, juga dokumentasi ya seperti surat-surat penting. Karena kami tahu kami akan kembali. Itu yang ada dalam pemikiran kami. Tapi malam itu kami keluar dari rumah dan sampai hari ini 26 tahun. Kami tidak pernah kembali ke rumah. Kami tidak tahu rumah itu siapa yang bawa, siapa yang tempati. Kami tinggalkan rumah itu lengkap dengan isinya. Dan malam itu saya ingat saya masih umur 6 tahun. Jadi memang ingatan saya sedikit samar-samar. Ya. Kami lari, saya tidak tahu itu gimana, saya cuma ikut saja. Kami sementara duduk, terus saya ingat itu saya ada pegang hipere. Saya baru mau makan di rumah tersebut. Tiba-tiba langsung ada anak laki-laki dong datang gendong saya dan membawa lari saya. Ketong lari ke dalam hutan. Itu malam, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin itu jam 9, jam 10, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu itu malam hari. Kami lari ke dalam hutan di Wamena. Dan saat itu hujan deras sekali. Hujan deras, terus kami duduk di bawah daun-daun pepohonan, becek sekali di situ.
saya punya adik perempuan dengan 2 adik laki-laki. Kami duduk dan mandi hujan di dalam hutan, dan sementara kami diguyur hujan yang deras dalam kegelapan itu, saya dengar bunyi tembakan di mana-mana. Bunyi tembakan dihamburkan ke sana sini. Saya adik perempuan, dia menangis. Dia bilang, "Dedi, banyak nyamuk. Ya kita sudah kebasahan nih dengan lumpur-lumpur di situ." Dan ya saya punya Dedi cuma bisa bilang, berdoa saja, berdoa. Kami duduk situ berjam-jam sampai akhirnya bunyi tembakan itu hilang. Saya tidak tahu ya, mungkin mereka akhirnya memutuskan untuk pergi karena sudah malam, atau karena mereka merasa medan itu tidak mereka kuasai. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu malam itu Tuhan izinkan hujan deras supaya saya bisa hidup sampai hari ini. Dan setelah sudah tidak ada bunyi tembakan, mungkin itu tengah malam, ada anak-anak yang datang ke kami dan mereka sampaikan bahwa Bapak tidak bisa kembali ke rumah yang tadi. Kami semua sudah dapat pukul di situ. Jadi akhirnya karena sudah malam, kami butuh tempat untuk istirahat dan kami sudah kedinginan. Jadi malam itu kami jalan di tengah hutan dan akhirnya kami tidur di dalam kandang babi. Wow, Itu saya umur 6 tahun. itu betulan tidur di kandang babi, Tidur Kakak? di dalam kandang Di babi. malam yang hujan itu? Iya, setelah ditembaki. Aduh. Jadi dari situ kami pindah dari Wamena, lari sampai ke Puncak Jaya, ke piramid dulu ya, ke piramid. Masih dikejar lagi, kami harus lari jauh lagi lebih ke dalam. Dan saya ingat sebenarnya saya waktu ke Belanda itu banyak orang ketika saya cerita tentang kisah saya ini, banyak sekali yang minta saya untuk tulis buku. Tapi saya ini pemalas menulis, jadi saya belum ya. Karena kalau saya mau cerita bagaimana saya tiba di piramid, saya tidak tahu siapa yang saya dan saya mama dan bapak tuh tidak tahu itu siapa yang bayar pesawat, datang jemput kami naik, kami ke Yaukimo, kami turun dari pesawat, pilot itu pergi. Banyak cerita luar biasa ketika kami survive ya di dalam hutan. Tapi semua kisah itu ya yang membuat saya bicara selalu tentang Papua, karena memang benar adanya kami orang Papua itu banyak yang mengalami ketidakadilan. Saya bersyukur orang tua saya masih hidup. Ada banyak anak-anak Papua yang tidak beruntung hanya karena berbicara soal Papua dan harus kehilangan anggota keluarga. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita sangkal ya. Jadi ya beranjak dari kisah saya seperti itu ya, background saya masa kecil. Dan karena memang kalau orang tanya saya soal Wamena, saya bilang saya tidak ingat apapun karena saya tidak dapatkan trauma healing setelah kejadian tersebut. Jadi yang saya ingat memang hanya peristiwa ketika saya di dalam hutan. Tapi apakah lantas itu membuat saya membenci orang lain ya, dalam hal ini membenci militer? Tidak. Setiap orang punya tanggung jawab yang mereka pikul dengan seragam yang mereka pakai. Saya berusaha untuk memahami itu. Saya tidak ingin menanamkan kebencian, karena saya juga memahami mungkin orang-orang yang pada malam hari itu menembak kami itu adalah tuntutan dari seragam yang mereka pakai. Tapi ya harapan saya operasi-operasi militer seperti ini di Papua harus dikurangi. Kenapa terlalu banyak militer di Papua? Kami butuh guru, kami butuh dokter. Ya mungkin mereka bilang militer supaya aman, militer supaya pengembangan berbagai macam sektor. Tapi sebenarnya harus mereka sadari bahwa ada juga orang-orang Papua yang masih hidup dalam luka dari masa lalu terkait dengan hal-hal seperti ini ya, pelanggaran hak asasi. Sampai hari ini saya tidak bisa cerna kenapa saya usia 6 tahun dan harus ditembaki di dalam hutan. Tapi ya itu yang membuat saya untuk selalu bicara tentang Papua, bahwa
kepercayaan untuk Papua merdeka satu hari itu, saya tidak ingin itu hilang, karena itu sejarah yang ada. Mungkin satu saran itu untuk ketumpu orang-orang Papua, anak-anak muda khususnya, lebih banyak lagi belajar tentang sejarah Papua untuk kau mengerti kenapa ada orang Papua yang ingin Papua merdeka. Kalau belum banyak belajar tentang sejarah orang Papua, memang sulit untuk cerna. Dan dalam hal ini ya, kalau kita bicara soal merdeka itu, setiap orang punya pengertian tentang kemerdekaan itu sendiri-sendiri dalam versinya. Kalau tanya saya merdeka Papua tuh satu versi apa? Satu versi adalah orang Papua merdeka melalui pengembangan sumber daya manusia. Ya, ada orang yang percaya kemerdekaan itu harus lewat jalur gerilya. Ada orang yang percaya kemerdekaan itu harus lewat diplomasi. Ada orang yang percaya kemerdekaan itu harus diraih lewat pengembangan sumber daya. Ya, dan ada orang yang tidak punya motivasi untuk merdeka sama sekali. Dan I don't blame them. Tapi ya itu, saya berharap semua orang punya keinginan terkait dengan merdeka ini, versi merdeka masing-masing ini. Satu saja tujuannya, supaya kita orang Papua bisa hidup lebih baik di atas tanah kita. Jangan sampai 50 tahun dari sekarang kita tinggal sejarah saja. Karena kalau melihat Papua sekarang, kita perbandingan rasio juga antara orang asli Papua dengan pendatang itu sudah jauh. Jadi kalau kita suka di jumlah, jangan sampai kita kalah untuk tahu siapa kita, tahu kita punya sejarah seperti itu. Wow, itu tadi ya hal-hal yang sangat bikin saya tadi merinding. Terus sambil lihat kakak, saya ikut terbawa ke tahun tersebut, tahun 2000-an. Dan benar-benar bikin saya berpikir bahwasannya ada ya orang-orang seperti kakak Gege yang ternyata punya kisah pilu dan mungkin belum sempat disembuhkan, tapi bisa berbagi saat ini. Tadi saya kalau lihat kakak tuh sedikit merinding, kayak berpikir bahwasannya bersama dengan adik-adik ada di momen itu, momen dimana mungkin mereka harusnya ada di tempat tidur beristirahat, mereka seharusnya ada di waktu kecil-kecilnya kita, mungkin di tengah ketakutan mereka justru ada di antara pecek, hujan, bahkan di kandang babi. Mohon maaf, tapi itu tadi ya, kita mendengarkan bahwasannya sebenarnya ada alasan kenapa sih orang-orang itu ada yang pro untuk merdeka, ada yang kembali untuk ONKRI, banyak hal, dan kita hanya perlu untuk mendengarkan dari beberapa kacamata yang mungkin kita bisa tarik kembali sejarah Papua, bahkan alasan Papua mau merdeka, bahkan mungkin Papua punya alasan kenapa ke NKRI, banyak mungkin sejarah yang mungkin kita sebagai anak Papua belum paham. Dan pastinya juga dari kisah dari kakak Gege sendiri ini, saya jadinya banyak belajar. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda sekali, jauh beda sekali. Dan seperti yang tadi kakak sendiri bilang, banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan seperti dokter, guru, yang memang tenaga-tenaga inilah yang kita lebih diutamakan. Tapi memang tadi kakak sempat singgung bahwasanya kenapa sih harus banyak ada perlindungan ya di tanah Papua. Sebenarnya kan Papua ini aman-aman saja ya sebenarnya ya kakak ya. Sebenarnya. Dan tentunya masa tidak bisa bangun 100% juga, tapi mari kita hidup baik-baik. Mari kita hidup baik-baik. Dan tentunya juga ya, dari kisah yang sudah kita dengarkan di sini bukan hanya Willisan dan kita langsung judgement, tidak. Saya tidak berharap teman-teman waktu dengar ini langsung judgement terus memberikan komentar-komentar negatif. Tapi ingat ya, ini POV dari kakak Gege sendiri. Ini kan apa yang dia alami, betul sekali. Ini sedikit, ya kita sudah tahu netizen itu seperti apa kalau kita bahas seputar dengan Papua merdeka. Tapi sekali lagi saya selalu membawa teman-teman OAPSI untuk mari kita lihat dari POV-nya orang yang kita lagi wawancarai. Bagaimana dong punya kisah di masa itu. Mungkin buat kita biasa saja, tapi belum tentu orang yang mengalaminya. Tapi satu hal yang ingin sebenarnya saya juga tanyakan kakak, dari kisah sebanyak ini, serentetan ini, dan kakak memang fokus untuk ya udah, saya mau Papua merdeka, apapun garis kehidupan saya mungkin sampai saya mungkin hilang dari dunia ini, katakan seperti itu ya. Papua mungkin belum merdeka, tapi intinya dalam kakak punya hidup, kakak pengen Papua merdeka. Papua merdeka. Sejarah Papua itu harus diluruskan, ya.
karena status politik bangsa Papua itu sampai hari ini, khususnya bicara soal sejarah, itu terlalu banyak dimanipulasi, terlalu banyak diputarbalikkan sejarah orang Papua. Dan kalau orang tanya saya, kenapa, apa yang kau mau dari merdeka? Pengakuan pelurusan sejarah bangsa orang Papua. Itu harus diluruskan bahwa orang Papua, kami dianeksasi ke dalam negara ini, ya. Pepera yang dijalankan, Pepera itu tidak memenuhi hukum internasional mengenai penentuan nasib sendiri. Mereka bilang apa? Musyawarah adat Indonesia. Kami Malaysia, kami bukan Melayu, ya. Ini harus digarisbawahi. Pelurusan sejarah, bagaimana itu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dari negara-negara superior seperti Rusia, seperti Amerika, menggunakan Indonesia. Kalau saya bilang Papua dari pangkuan ke pangkuan, itu sejarah semua harus diluruskan. Tapi meluruskan, kalau kita anak Papua tidak banyak tahu sejarah juga susah. Makanya saya tadi bilang, ayo belajar sejarah Papua. Mungkin memang susah, tapi ada orang-orang yang teman-teman nanti bisa jangkau, ya. Ada banyak buku-buku sebenarnya, ya. Oke, silakan. Ya, nih ada buku-buku nih. Ini waktu saya ke Belanda ini buku-buku itu punya sejarah orang Papua dulu nih. Bagaimana orang Papua ini tadi saya bilang tempur orang Papua dulu nih luar biasa, ya. Ada banyak buku sejarah, ada literasi yang mungkin memang tidak dijual secara umum, ya. Seperti ini. Kenapa orang Papua merdeka, dibahas soal perjanjian New York dan lain-lain. Tapi boleh tidak, ya. Tapi pokoknya intinya kalau kamu mau berusaha untuk cari tahu tentang sejarah Papua, pasti akan ada kesempatan untuk kamu bisa belajar. Dan kalau kamu sudah memahami sejarah orang Papua, saya percaya pasti kamu bisa memposisikan kamu punya diri, ya, sebagai anak Papua. Tapi kembali, ya, saya seperti yang tadi kita sampaikan, setiap orang berhak untuk pilihan politiknya, ya. Jadi silakan yang mau, NKRI harga mati, NKRI harga mati, silakan. Papua merdeka, silakan. Tapi yang paling terpenting di sini, yang penting jangan kita saling baku bunuh saja. Ya, saya selalu mengedepankan ini. Kita tidak bisa bicara soal pelanggaran HAM kalau kita juga jadi pelaku pelanggaran HAM. Jadi ini harus benar-benar diluruskan. Kita orang-orang Papua, itu yang saya bilang, kita harus maju, tapi ada hal-hal yang harus terus kita kembangkan dari mindset kita supaya kita nggak akan jadi orang yang lebih baik lagi. Wah, ini luar biasa sekali. Kita sudah mendengarkan segudang hal yang sudah disampaikan oleh Kakak GG sendiri, sampai dengan kita mendengarkan kisah pilu yang mungkin tidak banyak orang ketahui, tapi hari ini Kakak GG dengan senang hati boleh berbagi dan Sobat OAPSI semuanya mendengarkan. Dan tadi juga kita sempat lihat, ya, beberapa buku yang kayaknya sudah lama sekali, ya, di tangannya Kakak, ya. Ada banyak buku sampai yang tebal begini, tapi aduh, sampai mau pikir. Wow, ini luar biasa, ya. Di sini ada, ini apa nih Kakak? Ini buku apa nih? Ini buku dari Belanda. Dari Waktu Belanda? saya di Belanda. Jadi ini dia tentang sejarah tentaranya waktu batalion yang dipersiapkan oleh Belanda untuk kemerdekaan Papua. Ya, jadi ini bahas soal mereka, pelatihan mereka, bagaimana SDA orang Papua itu dulu, ya, diajar. Lengkap, ya, di dalam buku, ya, guys. Ini dulu pernah saya posting di sosial media, dan ternyata ada salah satu foto yang di situ tuh cucunya. Cucunya lihat foto dari tetenya dan disampaikan, Kakak nih saya punya tete. Ya, itulah sejarah kita orang Papua. Tapi sayang sekali hal-hal seperti ini. Ya, tapi memang saya juga memaklumi itu. Kalau orang belajar sejarah, saya ketemu, saya punya almarhum tete itu bilang dulu waktu peralihan itu ke Untea, semua literasi tentang Papua, sejarah Papua, dan segala macam yang berbahasa Belanda itu semua dong bakar di depan taman ini. Dihabiskan, dihilangkan. Sejarah orang Papua benar-benar mereka usahakan untuk dikubur. Makanya kenapa saya selalu saya punya kolega-kolega untuk ayo belajar sejarah dulu. Kalau kita mau nilai Papua hari ini, kita mau nilai
kenapa orang Papua merdeka? Kita tidak bisa dari kulit saja. Kau pasti kau hati nurani akan lebih mengerti kenapa orang Papua ingin merdeka kalau kau sudah gali lagi sejarah orang Papua jauh lebih dalam. Wow, jadi tadi kira-kira itulah ya beberapa hal yang sudah disampaikan sampai kita membahas sedikit seputar dengan sejarah sampai dengan buku yang kakak sempat-sempatkan untuk bawa buat Iya. kita melihat. Saya mau, ayo literasi anak-anak Papua nih. Semangat. Ini kalau kata dulu bicara bisa episodenya bisa 1 bulan ya. Jadi kita potong-potong saja. Kita foto-foto aja kita kunci. Tapi ya saya juga rindu setiap anak-anak Papua berhak untuk memberikan suara. Benar. Bukan kita mengajak untuk hal-hal yang buruk, tapi masing-masing dengan pilihan. Benar. Dan tentunya di 40 menit ini saya juga rindu kepada kakak Rosler ya atau kakak Gege untuk berbagi sedikit seputar dengan apa sih tips dan saran sebagai closing statementnya kita buat anak-anak Papua di era masa kini. Silakan kakak. Kita orang Papua bisa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Hidup itu belajar, gunakan kesempatan yang ada, kenali kau jati diri sebagai orang Papua, bangga sebagai orang Papua, hidup, mati sampai langit terbelah, bangga jadi orang Papua. Kalau bangga jadi orang Papua, jangan pernah lupa sejarah orang Papua. Terima kasih. Luar biasa, harus bangga dan jangan lupa dengan sejarah orang asli Papua. Itu tadi cerita singkat yang ketemu bisa dengar bersama-sama dengan kakak Grace Rosler atau kakak Gege. Dan tentunya juga kiranya bagi teman-teman OAPSI yang mendengarkannya sekali lagi jangan menjudgment atau menghakimi. Dan tentunya kami juga senang apabila kakak Gege boleh mengizinkan kami untuk memposting video ini. Silakan sampaikan dulu. Iya. Jadi teman-teman, khususnya Tirsa, terima kasih ya, silakan diposting. Teman-teman juga yang nonton ambil yang baiknya ya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Yang jelek-jeleknya dibuang saja. Siap, dibuang aja. Anggap itu kita lagi mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengarkan ya. Dan tentunya jadi pelajaran dan semakin kita ingin belajar seputar dengan sejarah Papua. Dan yang terakhir kakak, tolong dong bilang ke teman-teman semuanya untuk subscribe channelnya saya Tirza Bonyadoni. Jadi kamu semua yang nonton, jangan lupa subscribe, terus jangan lupa kamu share ya, share supaya teman-teman dong subscribe juga. Jadi semakin banyak cerita-cerita ya. Semoga Tirsa punya kesempatan lebih banyak lagi anak-anak Papua yang akan diundang dan kita bisa dapat banyak point of view ya. Karena setiap orang itu berhak untuk mengutarakan yang punya pendapat dan pandangan gitu ya. Karena setiap perbedaan-perbedaan dan cerita-cerita itu sebenarnya secara tidak langsung kita sementara membangun kita punya mindset dengan tidak menggunakan hanya satu kacamata. Cakep sekali. Dan tentunya kami tim OAPSI mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak Gege sudah boleh ada, sudah diundang. Yes. Dan tentunya terima kasih banyak buat setiap sahabat OAPSI dimanapun kamu orang berada. Jangan lupa tetap dukung saya Tirza Bonyadoni, subscribe, follow seluruh sosial media saya, dan thank you so much for watching dan sampai jumpa. Dah. Bye bye.